Melihat sebuah boneka dalam film horor bukanlah hal yang baru. Sebut saja Annabelle, yang kini menjadi trademark boneka horor masa kini. Sebelumnya juga terdapat boneka Chucky yang mana menjadi boneka terseram. Lalu, apa jadinya jika boneka-boneka seperti ini hadir di dalam dunia nyata? Tentu akan sangat mengerikan, bukan? Kenyataannya terdapat beberapa boneka yang dianggap sebagai boneka setan dan dapat membawa malapetaka bagi siapa saja orang yang berani mengusiknya. Salah satunya adalah Robert the Doll. Boneka yang saat ini telah dijadikan sebagai salah satu penghuni Museum Fort East Martello. Seperti apa awal mula kisah dari boneka yang satu ini? Langsung aja kita simak ulasannya bersama-sama. Apa itu Robert the Doll? Secara singkat, Robert the Doll adalah sebuah boneka anak kecil yang mengenakan pakaian seorang pelaut. Turut serta bersamanya seekor anjing yang lucu. Boneka ini tampak sederhana sehingga membuatnya seolah-olah tidak memiliki ekspresi. Sementara anjing yang ikut bersamanya terlihat melotot dan lidahnya menjulur keluar. Sejumlah robekan pada baju yang dikenakan Robert pun tampak terlihat menandakan bahwa usianya yang sudah tidak muda lagi. Boneka ini memang telah berusia ratusan tahun lamanya. Robert the Doll sendiri merupakan boneka produksi dari Steve Company. Pihak perusahaan mengatakan bahwa Robert the Doll memang dibuat sedemikian rupa karena ditujukan bukan sebagai boneka mainan, melainkan hanya sebagai pajangan layaknya mannequin. Awal mula terjadinya berbagai keganjilan. Kisah misterius yang dimunculkan oleh boneka ini bermula di tangan Robert Eugene Otto. Ketika masih kecil, Otto sangat menyayangi boneka pemberian kakeknya tersebut. Bahkan kemanapun Otto pergi, pasti boneka itu selalu dibawa. Ia pun bahkan memakaikan boneka itu baju pelaut, seperti yang kita lihat sekarang ini. Menurut penjelasan dari kurator Museum Fort East Martello, Cory Convertiro, Robert memiliki hubungan yang tidak sehat dengan bonekanya tersebut. Dia berbicara dari sudut pandang pertama, seolah-olah Robert bukanlah boneka. Setelah cukup lama menemani Otto, Robert pun mulai beraksi. Berbagai perabotan yang ada di rumah keluarga Otto kerap berpindah dengan sendirinya. Lalu setiap kali ditegur oleh orang tuanya, Otto selalu berkata bahwa Robert lah yang melakukannya dan bukan dirinya. Tentu saja orang tuanya tidak percaya dengan ucapan dari sang anak. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin dewasanya Otto, orang tuanya mulai mempercayainya bahwa Robert adalah sosok yang bertanggung jawab di balik keganjilan yang terjadi di rumah. Versi lain menceritakan bahwa ketika Otto masih kecil, orang tuanya memperkerjakan seorang wanita untuk mengasuh Otto. Wanita itu berasal dari Bahama dan ternyata juga merupakan salah seorang yang mampu membuat voodoo. Alhasil, wanita itu pun memberikan mantra voodoo kepada Robert agar boneka tersebut bisa menghukum Otto jika Otto bertingkah nakal. Ketika telah beranjak dewasa, keluarga Otto pun berpindah ke rumah barunya yang ada di Key West, Florida, sambil masih membawa Robert bersamanya. Robert ditempatkan di sebuah menara kecil yang ada di atap rumah, tepat di sebelah jendela, sehingga orang-orang yang berlalu lalang di sekitar rumah bisa menjumpai boneka ini. Semenjak saat itu, orang-orang lalu lalang selalu berusaha untuk tidak melihat Robert. Pasalnya para pejalan kaki merasa ketika melewati rumah Otto, mereka sering diawasi oleh Robert. Bahkan mereka pun mengaku jika Robert seolah-olah mengikuti kemanapun pergerakan mereka. Pernah juga ada yang berkunjung ke rumah Otto dan kerap mendengar suara orang yang melangkah di loteng, meskipun tidak ada siapa-siapa di tempat itu. Mereka juga sering melihat berbagai perabotan berpindah sendiri. Yang paling ngeri adalah setiap mereka berkata hal buruk tentang Otto, raut wajah dari Robert terlihat berubah, seakan-akan tidak terima dengan apa yang mereka bicarakan. Pada tahun 1974, Otto meninggal dunia. Rumahnya pun kini ditempati oleh Martin Luther. Saat menempati rumah tersebut, keganjilan demi keganjilan terus saja datang. Selama 20 tahun menempati rumah tersebut, Luther kerap mendengar suara gaduh dari arah loteng tanpa tahu penyebab aslinya. Ia pun lantas menyimpulkan bahwa suara gaduh tersebut merupakan kerjaan dari Robert. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyumbangkan boneka Robert ke Museum Fort East Martello agar dirinya terbebas dari gangguan sang boneka. Kini banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk melihat penampakan langsung dari boneka Robert. Banyak juga yang kerap memotret Robert secara langsung. Namun, pihak museum menjelaskan bagi mereka yang ingin mengambil foto Robert diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Apabila Robert memiringkan kepalanya, berarti boneka tersebut setuju untuk diambil gambarnya. Ngeri juga ya. Nah, itu dia kisah tentang salah satu boneka setan yang bernama Robert the Doll. Konon katanya, boneka ini menjadi inspirasi dari lahirnya boneka Chucky loh. Bagi kamu yang penasaran, kamu bisa langsung berkunjung ke Museum Fort East Martello yang ada di Florida. Sekian untuk video saya kali ini, sampai jumpa kembali di video menarik lainnya.